Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Wijaya SB dengan NIM B1B1220064. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang Mahkamah Konstitusi untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemerintahan Nasional dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama mengenai Mahkamah Konstitusi ini, yaitu definisi Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945 ini mengadopsi pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dikatakan dalam pertimbangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi ini salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki fungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Jadi hal ini tuh memiliki arti bahwa Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya Mahkamah Konstitusi ini adalah sebuah lembaga peradilan yang di dalamnya mengatur sengketa tertentu yang terjadi dalam suatu ketatanegaraan demi terciptanya keadilan bagi kita, warga negara Indonesia. Jadi sebelum adanya amandemen Undang-Undang 1945, Mahkamah Konstitusi ini belum dikenal atau bahkan tidak ada yang namanya peradilan Mahkamah Konstitusi. Kemudian lembaga peradilan hanya mengenal Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan. Jadi setelah adanya Mahkamah Konstitusi, setelah amandemen Undang-Undang Dasar, pemerintah ini menambahkan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu kekuasaan kehakiman yang selanjutnya dengan adanya Mahkamah Konstitusi ini, jadi sengketa mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar itu hanya dapat diputuskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yang putusannya itu bersifat final dan mengikat. Lembaga ini mempunyai 9 orang hakim yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Susunan Mahkamah Konstitusi itu terdiri atas seorang ketua, sekaligus merangkap sebagai anggota, seorang wakil, wakil ketua, merangkap anggota juga, dan 7 orang hakim konstitusi. Selanjutnya kita masuk kepada sejarah terbentuknya atau berdirinya Mahkamah Konstitusi ini di Indonesia tentunya. Sejarah berdirinya MK ini diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi atau Constitutional Court dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001. Jadi ide pembentukan MK ini merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20 setelah disahkannya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar. Jadi dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR sendiri menetapkan Mahkamah Agung atau MA itu menjalankan fungsi MK untuk sementara. DPR dan pemerintah kemudian membuat rancangan undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi telah melalui
pembahasan yang sangat mendalam sehingga muncullah hasil bahwa DPR dan pemerintah itu menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi itu pada 13 Agustus 2003. Selanjutnya disahkan oleh Presiden pada hari itu juga, 13 Agustus. Selanjutnya, 2 hari kemudian, Presiden melalui keputusan Presiden menentukan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan dari hakim-hakim konstitusi di Istana Negara tentunya, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2003. Jadi lembar perjalanan Mahkamah Konstitusi ini selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2003, yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tuh memiliki arti kekuasaan kehakiman menganut sistem bifurka, yang mana kekuasaan kehakiman ini terbagi menjadi 2 cabang. Yang pertama yaitu cabang peradilan biasa yang berpuncak pada Mahkamah Agung, serta cabang peradilan konstitusi yang melakukan constitutional review produk perundang-undangan yang tentunya dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi ini. Selanjutnya kita masuk kepada perkembangan Mahkamah Konstitusi dari masa ke masa, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Pada masa Orde Lama, sejak kemerdekaan pada saat pembentukan kabinet pertama tepatnya, di lingkungan eksekutif itu telah dibentuk Departemen Kehakiman yang eksistensinya terus berlanjut sampai sekarang. Jadi mungkin karena situasi revolusi dan pengalaman bernegara yang baru dimulai, ketika itu kehadiran Departemen Kehakiman di samping Mahkamah Agung bisa dibilang tidak ada yang mempersoalkan. Apalagi kan prinsip kemerdekaan hakim di dalam Undang-Undang 1945 ini tidak diatur dengan struktur organisasi tertentu. Barulah masuk kepada masa Orde Baru. Jadi setelah Orde Baru ini lahir, dengan tema menegakkan kehidupan yang konstitusional atau melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen. Maka upaya memberikan kemerdekaan pada kekuasaan kehakiman ini mulai ditegakkan. Walaupun secara formal dan fungsional, hakim ini memiliki kebebasan dalam menangani suatu perkara, dan sangat mungkin terjadi sebagai pegawai negeri. Sang hakim ini secara psikologisnya tidak berani mengambil sikap, atau dia membuat keputusan-keputusan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang merupakan induknya. Jadi oleh sebab itu, keinginan agar pembinaan badan peradilan ini diletakkan di bawah dengan satu atap dengan Mahkamah Agung. Jadi tetap relevan sebagai upaya pembangunan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka tentunya. Pada saat Orde Baru ini, isu mafia, kolusi, suap, dan sebagainya sebenarnya masih banyak terjadi di dalam perkara-perkara yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan eksekutif, melainkan dalam perkara-perkara umum. Nah, barulah pada masa reformasi, setelah pemerintahan Orde Baru jatuh, melalui reformasi pada bulan Mei tahun 1998,
semua produk hukum yang ada di era Orde Baru ini yang bersifat konservatif langsung diubah oleh pemerintah. Jadi ini sesuai dengan perubahan politik. Hukum-hukum yang diubah itu diantaranya hukum di bidang politik yang terkait dengan hubungan kekuasaan, yang perubahannya menjadi bersifat lebih partisipatif dan demokrasi tentunya, sehingga muncullah keinginan untuk membatasi kekuasaan di dalam suatu pemerintahan. Selanjutnya kita masuk kepada kedudukan dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi ini. Jadi Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga peradilan yang dia memiliki tanggung jawab untuk menafsirkan undang-undang dasar dari suatu negara, termasuk negara Indonesia, serta memiliki hak untuk memastikan keberlakuan dan kepatuhan terhadap konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi ini memiliki kedudukan yang merupakan lembaga mandiri yang terpisah dari cabang eksekutif dan legislatif, pemerintahan. Mahkamah Konstitusi seringkali memiliki otoritas final untuk menafsirkan konstitusi dan memberikan putusan yang mengikat. Selanjutnya, wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini sendiri mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban, bagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Mahkamah Konstitusi ini berwenang mengadili perkara, mulai dari tingkat pertama hingga tingkat terakhir, yang putusannya itu bersifat final. Untuk yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Salah satu wewenang utama Mahkamah Konstitusi ini adalah melakukan uji materi undang-undang yang dianggap inkonstitusional. Jadi Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Kewenangan yang selanjutnya atau yang kedua, yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi Mahkamah Konstitusi juga dapat berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa konstitusional antara berbagai organ negara atau tingkat pemerintahan yang berbeda-beda pula. Misalnya, Mahkamah Konstitusi ini dapat memutuskan sengketa antara lembaga legislatif dan eksekutif mengenai kewenangan atau tindakan yang diambilnya. Selanjutnya kita masuk kepada kewenangan dari MK yang ketiga, yaitu memutus pembubaran partai politik. Jadi kewenangan yang sesungguhnya krusial ini, kenapa dibilang krusial? Karena dapat menjadi kontrol dan pembatas terhadap partai politik agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang nantinya berpotensi menyebabkan gaduh dalam kehidupan bernegara. Jadi pembubaran partai politik yang mana partai politik merupakan organ negara namun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun mempunyai peran yang besar terhadap prinsip-prinsip demokrasi di negara Republik Indonesia ini. Maka sebelum permohonan pembubaran partai politik diajukan ke Mahkamah Konstitusi, berdasarkan pasal 48 ayat 3, partai yang melanggar peraturan perundang-undangan ini terlebih dahulu dikenai sanksi untuk pembekuan sementara. Nah, baru jika melanggar lagi dalam masa pembekuannya itu, barulah dibubarkan
melalui putusan Mahkamah Konstitusi ini, yang mana atas permohonan dari pemerintah. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang masih materi dari wewenang Mahkamah Konstitusi yang terakhir, yang keempat, yaitu pengawasan terhadap pemilihan umum. Jadi Mahkamah Konstitusi ini memiliki wewenang untuk mengawasi dan menyelesaikan sengketa terkait pemilihan umum. Mereka itu dapat memeriksa keluhan terkait proses pemilihan umum, menilai keabsahan pemilihan umum itu, serta memutuskan perselisihan hasil penelitian. Nah, kita masuk kepada kewajiban. Ada satu kewajiban Mahkamah Konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi ini wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran yang dimaksud ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu jika Presiden ini melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara seperti korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, sehingga dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, selanjutnya kita masuk kepada materi pengisian dan pemberhentian dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang pertama tentunya adanya pengisian hakim di dalam Mahkamah Konstitusi, yang mana ini merupakan proses yang penting dalam menjaga independensi dan integritas lembaga peradilan tersebut. Jadi akan saya sampaikan beberapa syarat yang perlu kita pahami tentang proses pengisian hakim di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, kriteria pengisian hakim. Mahkamah Konstitusi dalam menentukan kriteria hakim yang akan mereka angkat, ini haruslah mempertimbangkan kriteria yang meliputi integritas, kapasitas, dan pengalaman dalam hukum dan konstitusinya. Barulah masuk kepada proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi yang akan dilakukan oleh tim seleksi hakim atau biasa disebut TSH. Yang mana TSH ini dibentuk oleh DPR. TSH sendiri melakukan tahapan seleksi mulai dari pendaftaran, verifikasi berkas, uji tulis, uji kepatuhan dan kelayakan, hingga pada tahap wawancara. Setelah itu, hasil seleksi ini diserahkan kepada DPR untuk selanjutnya dilakukan tahapan pemilihan hakim. Jadi dalam tahapan pemilihan hakim ini, DPR melakukan pemilihan hakim berdasarkan rekomendasi TSH dan dengan persetujuan Presiden tentunya. Menurut Undang-Undang Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Konstitusi ini sendiri diangkat oleh Presiden atas persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Terkait masa jabatan dari Hakim Mahkamah Konstitusi ini, Hakim MK ini memiliki jabatan 5 tahun, tetapi dapat dipilih kembali hanya 1 kali.
Dalam undang-undang disebutkan juga bahwa hakim MK ini dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir, tetapi tidak dapat dipilih kembali untuk periode yang ketiga kalinya. Jadi hanya 2 periode setelah masa jabatannya 5 tahun tersebut habis, masih bisa dipilih, tapi tidak dengan untuk periode yang ketiga kalinya. Tadi juga pertama disampaikan bahwa pentingnya independensi dan integritas dari calon hakim. Jadi hakim yang dipilih ini adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Hakim Mahkamah Konstitusi ini harus bersikap independen dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik ataupun kepentingan pribadi dirinya sendiri. Jadi, mengapa dikatakan pengisian hakim di Mahkamah Konstitusi ini sangat penting untuk memastikan independensi dan integritas dari lembaga tersebut? Hal ini karena hakim yang diisi haruslah memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang diperlukan, serta memiliki integritas dan independensi yang sangat-sangat tinggi, yang nantinya bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi ini itu bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik maupun kepentingan yang lain. Baik, selanjutnya kita masuk kepada materi dari pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam pemberhentian hakim di Mahkamah Konstitusi ini akan pertimbangkan beberapa hal, di antaranya Komisi Yudisial atau KY harus diberikan kewenangan untuk menjaga dan menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Jadi subjek hakim meliputi seluruh hakim di kekuasaan yudikatif, baik itu hakim karir, hakim agung, maupun hakim konstitusi. Fungsi Komisi Yudisial ini hadir sebagai pintu masuk atas laporan dari pengaduan masyarakat terhadap para hakim. Oleh karena impeachment hakim atau pelengseran hakim ini merupakan instrumen pertanggungjawaban hakim terhadap warga negara. Maka sudah seharusnya mekanismenya melibatkan lembaga negara seperti DPR selaku lembaga perwakilan rakyat ataupun DPD sebagai representasi dari publik. Mekanisme seperti ini tidak lain untuk menjamin konsistensi model pemberhentian hakim. Artinya, jika sistem pengangkatannya melibatkan parlemen, maka proses pemberhentiannya harus melibatkan parlemen pula. Jadi setelah melewati proses di parlemen, hakim diberhentikan secara administratif seremonial oleh presiden selaku kepala pemerintahan di negara Indonesia. Jadi kita masuk kepada rangkuman dari keseluruhan materi yang telah saya sampaikan sebelumnya tadi mengenai Mahkamah Konstitusi, mulai dari definisi apa itu Mahkamah Konstitusi, sejarah terbentuknya hingga lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia, perkembangan Mahkamah Konstitusi mulai dari
Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Selanjutnya, kedudukan dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang telah ditentukan dalam pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar, sampailah kepada pengisian hakim dan juga pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi. Baik, langsung saja kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi-materi yang tadi, yaitu sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi ini dapat kita sebut diawali dengan diadopsinya ide MK. Diadopsinya ide MK dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada 2001. Jadi terdapat 4 kewenangan dan 1 kewajiban Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan dalam Undang-Undang 1945. Perubahan ketiga pasal, mulai dari pasal 24C ayat 1, yaitu menguji judicial review atau menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Selanjutnya, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan memberhentikan presiden dan wakil presiden apabila mereka melanggar hukum. Pengisian hakim di Mahkamah Konstitusi ini sangat penting untuk memastikan independensi dan integritas lembaga tersebut. Hakim yang dipilih harus memenuhi kualifikasi serta memiliki integritas dan independensi yang tinggi. Yang mana hal ini bukan tidak mungkin memiliki tujuan untuk memastikan keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi agar bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik maupun kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok atau golongan. Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya mengenai Mahkamah Konstitusi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.